DJ, pelaku penyerangan Sutomo, pedagang semangka di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, hanya bisa tertunduk usai ditangkap anggota Reskrim Polsek Kramat Jati di lokasi persembunyiannya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Barang bukti berupa celurit, jaket, celana, dan botol untuk menyimpan air keras turut diamankan petugas. Diketahui, motif pelaku melakukan penyerangan terhadap korban karena sakit hati lantaran istrinya berselingkuh dengan korban sejak 3 bulan lalu. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober antara tersangka dengan inisial DJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. DJ mengaku dirinya mengetahui perselingkuhan istrinya dengan korban melalui pesan singkat di media sosial. Korban sempat menjanjikan akan menikahi istri pelaku, namun saat ditanyakan, korban malah menantang pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dirinya terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Sementara itu, salah satu korban lainnya yang turut terkena siraman air keras masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak. Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1 Arianto mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, namun terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah Bromo. Selamat malam. Debat ketiga calon presiden berlangsung sengit, drama hingga adu data tersaji antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Ganjar Pranowo. Benarkah tema tentang debat pertahanan justru membuat Prabowo kewalahan? Kita akan bahas lengkapnya dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Mirsa, langsung saja kita awali informasi mengenai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam peringatan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta. Musik, kemudian juga tari-tarian. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyambut kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir pula Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Sementara Presiden Joko Widodo dipastikan tidak hadir dalam acara tersebut karena dalam agenda kunjungan kerja ke Filipina. Dalam pidatonya, Megawati mengajak para kader partai untuk memperkuat kedekatan dengan rakyat. Megawati juga minta elit politik untuk tidak melupakan akar rumput dan wong cilik. Merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Sekali lagi saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput, rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Debat ketiga Capres-Cawapres 7 Januari lalu berlangsung panas. Presiden Joko Widodo pun menilai jalannya debat calon presiden tidak mengedukasi rakyat. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa.
Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi. Tidak hanya omon, kerjanya omon saja. Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik, karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, data pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Luar biasa ya, penampilan Bapak dievaluasi oleh anak sendiri. Oh iya, haruslah. Saya satu-satunya orang yang bisa jewer telinga calon presiden itu anaknya. Mirsa, dalam debat ketiga calon presiden 2024, sejumlah pernyataan menarik dan gestur-gestur dimunculkan oleh ketiga calon presiden. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Bersama saya, di sebelah kiri saya, Ibu Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam, Bu Monika. Selamat sore. Ya, kita juga bergabung bersama dengan Pak Anton Ali Abbas, pengamat pertahanan. Selamat malam, Pak Anton. Ya, kita hadirkan terlebih dahulu, kita ingatkan memori publik apa saja yang terjadi di sana. Kita hadirkan cuplikan mengenai perdebatan yang panas antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan mengenai etika. Kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Jadi, saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia, kita duduk, kita buka-bukaan, ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka, iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya. Anda tuh menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Ya, Bu Monika, Anda punya analisa sendiri mengenai cuplikan yang baru saja kita tayangkan? Ya, jadi kalau kita perhatikan dari mikroekspresi wajah, ini saya sedikit kesampingkan dulu karena secara fisiologis gitu ya, ini tidak banyak perubahan ya. Namun kita bisa mengamati mulai dari suara yang kemudian meninggi. Ada suara yang lebih edge meninggi, artinya mulai timbul kemarahan gitu ya. Nah, ketika yang dibahas adalah mengenai ethics gitu ya. Ini kemudian Pak Prabowo selalu ini kemudian timbul rasa marah dan tidak nyaman, dan kemudian yang kita perhatikan di sini adalah Pak Anies tetap dengan state management yang baik. Ya, artinya
saya tidak melihat ada kebocoran-kebocoran ya dari ekspresi di wajah. Ya artinya ekspresi yang tidak terlihat karena yang saya amati adalah mikronya seperti itu. Jangan-jangan Pak Anies sudah mengantisipasi reaksi yang bersangkutan. Ya, atau karena sebetulnya semenjak dari awal ketika dari visi misi ini sudah 340 hektar itu sudah disampaikan dulu sampai direvisi pada saat di segmen kedua gitu. Artinya dari awal memang sudah dipersiapkan untuk ini. Begitu. Oke, tapi mengenai etika, Anda disebutkan tadi bahwa Anda tidak pantas bicara soal etika. Menurut Anda apakah ini kaitannya dengan personal? Ya, ini saya mengamati bahwa yang disampaikan ini adalah dengan menggunakan assumptive question, begitu kan ya. Nah, assumptive question biasanya digunakan untuk menyerang seseorang secara personal. Oke, artinya secara konteks apa yang dipercakapkan di sana punya background. Punya masa background, lalu. Ya. Semata-mata tidak hanya mengenai tema debat pertahanan maksud kami, tapi pada prinsipnya itu juga mengandung hubungan antara keduanya yang kita tahu juga punya sejarah ya. Ya, karena ini adalah tinggal satu kali lagi. Jadi apapun akan dilakukan oleh 01 yang elektabilitasnya juga turun untuk mendongkrak seperti itu. Jadi di awal memang sudah diberikan bombardir ini begitu ya. Oke, jadi Anda melihat juga jangan-jangan Pak Anies memang semata-mata memantik pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sudah mengekspektasikan atau mengantisipasi sesungguhnya bahwa Pak Prabowo akan kemudian menjawabnya dengan demikian. Betul. Oke. Ya, salah satunya juga kemudian ada istilah yang keluar. Ini istilah yang ramai belakangan ini Bu Monika dan Pak Anton, istilah omon-omon. Nah, oke, kita dengarkan dulu istilah omon-omon yang terjadi ketika lagi-lagi nih antara Pak Prabowo dan Pak Anies berdebat. 1, butuh lapangan kerja. 2, dia butuh daya beli yang baik. Dan yang ketiga, mereka butuh pekerjaan karena ada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Baik, waktu Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong, ya kumaha. Ya, jadi leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa, tidak bisa. baik. Tanggapan Anda, Bu Monika? Ya, omon-omon ini menjadi viral sekali karena bukan merupakan satu bahasa yang lazim dipakai, begitu ya. Nah, kemudian kalau ketika seseorang keluar dari pakemnya, kemudian mengeluarkan hal-hal seperti itu, nah ini biasanya terjadi ketika seseorang itu udah stres, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita karena negara kita, gitu, saya perhatikan karena saya harus mengeksklusifkan ekspresi wajah karena kondisi fisiologis, karena kondisi kesehatan dan sebagainya. Jadi di wajah manusia itu ada lebih dari 40 saraf yang dia bertanggung jawab menampilkan ekspresi tertentu. Nah, karena kondisi fisiologis dari Pak Prabowo, sehingga saya memilih untuk memperhatikan kanal-kanal yang lain. Sehingga tadi suara negara lain percaya dengan kita, nah turun di situ artinya beliau juga tidak yakin terhadap statement yang disampaikan. Tapi mengenai istilah omon-omon itu memang dimuarakan ke Pak Anies? Ya. Oke. Karena dalam konteks ini memang langsung menjawab kepada Pak Anies ya. Ya, karena disebutkan tadi sepakat dengan Ganjar. Betul. Tapi kemudian keluarlah istilah omon-omon yang di luar ekspektasi saya. Ini istilah baru sebetulnya. Pak Anton sampai tersenyum. Ini jangan-jangan Anda sudah mengerti istilah itu jauh-jauh hari. Saya pikir itu salah omong. Iya, kan tapi kok agak berulang kali ya. Artinya kalau berulang kali, jangan-jangan memang itu yang dipahami oleh Pak Prabowo. Saya nggak tahu, saya kurang tahu apakah itu memang disiapkan untuk viral. Karena ini kita lagi masa kontestasi, kata viral itu menjadi penting. Iya kan, gemoy langsung gitu. Jadi
saya belum tahu apakah memang omon-omon ini adalah sesuatu yang direncanakan, gitu ya kan? Atau ini memang spontanitasnya dari Pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin Bu Monica bisa ngeliat ini, karena sebelumnya kan ngomongnya omong-omong, gitu. Habis itu omon-omon, gitu ya kan? Jadi kan dari tayangan tadi kan kelihatan gitu. Jadi ketika ngomong Ganjar tuh omong-omong, gitu. Tapi habis itu kan diganti omon-omon, gitu. Jadi ini yang saya belum dapat informasi, gitu ya. Apakah ini memang disengaja dipersiapkan gitu ya, dipersiapkan bahwa nanti setiap debat harus ada yang viral karena bagaimanapun juga itu akan membantu mereka. Karena kan ketika kita bicara debat capres ini kan ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama adalah tentu menyosialisasikan dan menjelaskan apa yang sudah ditulis dalam dokumen visi misi. Betul. Itu yang satu, yang utama. Tapi yang kedua adalah untuk meningkatkan atau menjaga elektoral. Jadi nggak heran kemudian misalnya kalau kita lihat Mas Anies dan Mas Ganjar itu sudah melakukan serangan dari mulai segmen 1 sampai segmen akhir. Kenapa? Tag team ya gitu ya? Iya, saya ngelihatnya gini, ini kan tema pertahanan, lalu hubungan internasional, geopolitik, dan keamanan. Ini kan seringkali banyak yang anggap bahwa ini adalah temanya Pak Prabowo banget. Ya. Pak Prabowo sedang menjabat Menteri Pertahanan, dia punya pengalaman segudang tentang itu. Betul. Jadi mau tidak mau secara di atas kertas, Pak Prabowo itu di atas angin. Pak Anies mungkin ada singgungan dengan hubungan internasional, karena beliau pernah bersinggungan dengan diplomasi kota-kota. Sementara yang paling agak jauh ini kan Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar ini posisinya underdog, yang middle ini Pak Anies gitu. Tapi yang paling utama kan, jadi di atas kertasnya demikian. Karena di atas kertas demikian, maka tentu saja ekspektasi terhadap Pak Prabowo sangat tinggi. Yang tinggi itu Pak Anies, karena Pak Anies adalah dosen, pasti jago menata kata-kata, dan Mas Ganjar ini yang paling bawah nih, gitu ya. Tapi kan kemudian karena beliau adalah seorang Menteri Pertahanan, dan ini topiknya berkaitan dengan pertahanan, maka saya menganggap bahwa topik itu sekalipun Pak Prabowo menguasai, Pak Prabowo itu sifatnya pasti sebagai petahana. Strategi yang pasti diterapkan adalah defensif, bertahan. Dia nggak mungkin menyerang, karena nggak menyerang diri sendiri. Ya, menyerang pemerintah. Sementara Mas Anies dan Mas Ganjar kan dia berjarak, maka strategi yang akan dilakukan pasti menyerang. Karena ini adalah cara mereka untuk mengejar ketertinggalan, terutama elektabilitas gitu ya. Jadi nggak heran kemudian kalau misalnya dari segmen 1 mereka langsung menyerang. Jadi menurut Anda siapa yang tampil mukau? Nah, kalau singkat saja, di antara ketiganya, sebelum kita break. Di antara ketiganya, saya melihatnya gini, ada plus minusnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di luar ekspektasi, jelas Pak Ganjar. Pak Ganjar di luar ekspektasi, apa variabel penjelasannya kita akan bahas saat lagi. Kita harus break sejenak, kami akan kembali untuk Anda saat lagi.